Kisah Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam lahir ketika ayahnya yaitu Nabi Zakaria memasuki usia lanjut. Ketika Nabi Yahya alaihissalam lahir, Allah membekali beliau dengan kemampuan yang luar biasa dalam mengetahui syariat. Sejak kecil, Nabi Yahya sudah bisa memutuskan perkara yang ada dalam kehidupan manusia. Nabi Yahya juga sosok yang begitu gemar membaca sejak ia kecil. Nabi Yahya tak hanya bisa menyelesaikan persoalan dalam kehidupan manusia, namun Nabi Yahya juga bisa memberikan penjelasan tentang rahasia yang ada di dalam agama. Selain itu, Nabi Yahya juga mengenalkan kepada para umatnya akan jalan kebenaran dan mengingatkan jika ada kesalahan dan kekeliruan. Di kalangan Bani Israel, Nabi Yahya dikenal sebagai ahli agama dan penghafal kitab Taurat. Beliau juga sosok yang begitu berani mengambil keputusan, tidak takut akan hinaan dan tidak menghiraukan setiap ancaman dari penguasa dalam usaha yang sedang dijalankannya untuk menegakkan kebenaran. Nabi Yahya juga selalu menganjurkan kepada orang-orang untuk bisa bertaubat, serta sebagai tanda pertobatan tersebut, beliau memandikan orang di Sungai Yordan atau bisa disebut sebagai mandi besar. Nama Yahya diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dalam surah Maryam ayat 7 yang berbunyi, kelak akan dilahirkan seorang nabi yang lahir dari keturunan seorang nabi, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Berbeda dengan anak seusianya, ketika Nabi Yahya berada di usia masih kecil, beliau lebih memprioritaskan untuk belajar, sehingga semua hal yang dilakukan oleh Nabi Yahya pada masa pertumbuhannya adalah suatu hal yang memberikan manfaat dan tidak akan memberikan kerugian terhadap dirinya sendiri. Nabi Yahya juga memiliki ketekunan dan begitu rajin dalam urusan ilmu agama. Bahkan karena ketekunan yang dimiliki oleh Nabi Yahya, beliau menolak diajak bermain ria oleh para teman-temannya. Nabi Yahya dengan tegas memberikan pengetahuan kepada teman-temannya jika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk bermain-main, melainkan untuk beribadah. Suatu ketika terjadi peristiwa teman dari Nabi Yahya sedang asik menyiksa seekor binatang. Namun Nabi Yahya tidak melakukan hal yang sama, malah beliau lebih kerap berbuat baik serta memberikan kasih sayang yang penuh kepada setiap binatang. Karena hal inilah Nabi Yahya selalu disegani dan dihormati oleh para binatang-binatang. Hal ini tak lepas dari kebiasaan mulia yang sudah beliau terapkan sejak berada di usia dini. Nabi Yahya bisa tumbuh menjadi dewasa yang begitu baik dan memiliki akhlak yang luhur serta selalu menyayangi terhadap sesama makhluk hidup. Diceritakan pada suatu hari ketika Nabi Yahya sedang dalam keadaan sendiri dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di gurun pasir. Hal ini dilakukan Nabi Yahya karena kecintaannya kepada Allah. Bahkan ketika beliau memanjatkan doa kepada Allah, air mata Nabi Yahya alaihissalam tak tertahan keluar. Ketika hal tersebut terjadi, semua binatang berdiam sejenak sebagai penghormatan kepada Nabi Yahya yang sedang memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Yahya sedang berdoa kepada Allah sampai mengeluarkan air mata, mampu membuat semua binatang yang ada di sekitarnya mengetahui hal yang sedang dilakukan oleh beliau. Dalam waktu yang sama pula, seluruh binatang yang ada di sekitar Nabi Yahya memilih untuk menjauh karena ingin lebih menghormatinya ketika sedang memanjatkan doa kepada Allah. Hal ini juga dilakukan para binatang agar tidak mengganggu Nabi Yahya yang sedang berdoa kala itu. Hal ini juga menjadi salah satu bentuk mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Yahya. Lalu ketika Nabi Yahya ingin makan, beliau memutuskan untuk makan binatang belalang. Sedangkan untuk air minumnya, Nabi Yahya memutuskan untuk mengambil langsung dari sungai terdekat. Oleh karena itu, Nabi Yahya mulai menyadari jika makhluk ciptaan Allah yang banyak menerima nikmat adalah manusia. Selanjutnya, Nabi Yahya bisa menyimpulkan dari setiap peristiwa yang beliau alami jika kekayaan yang sejati adalah kekayaan hati yang begitu ikhlas dalam menerima semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, datang sosok iblis menghampiri Nabi Yahya alaihissalam. Maksud kedatangan iblis kepada Nabi Yahya adalah untuk membujuk beliau dengan berbagai cara seperti membujuknya dengan nasihat. Akan tetapi, Nabi Yahya alaihissalam tahu dengan maksud dan tujuan dari iblis ketika menghampirinya dan memberikan nasihat kepada beliau, yaitu untuk menggoda keimanannya. Karena hal tersebutlah usaha iblis menggoda Nabi Yahya gagal seketika, sebab Nabi Yahya yakin akan kedustaan iblis. Karena merasa gagal membujuk Nabi Yahya, seketika iblis pergi meninggalkan beliau. Namun, iblis masih menginginkan harapan di kemudian hari dirinya mampu membujuk Nabi Yahya. Tibalah hari yang dinantikan oleh iblis selama ini. Iblis kembali menemui Nabi Yahya dengan tujuan yang sama, yaitu ingin menggoda keimanan beliau. Akan tetapi, upaya iblis dalam menggoda Nabi Yahya kembali tidak berhasil. Hal ini tidak lain karena Nabi Yahya adalah salah satu makhluk yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kota Yerusalem pada masa itu sedang dipimpin oleh seorang raja bernama Herodes. Pada saat itu, Raja Herodes ingin melakukan pernikahan dengan kerabatnya sendiri, yaitu Putri Herodia. Paras cantik dari Putri Herodia memanglah cantik hingga membuat Raja Herodes jatuh hati kepadanya. Putri Herodia sendiri merupakan anak tiri dari Raja Herodes.
Karena hal tersebut, Raja Herodes juga tak berdaya oleh putri Herodia. Sebenarnya saat itu, Raja Herodia juga tahu bagaimana hukum yang berlaku tentang menikahi kerabatnya sendiri, di mana sebenarnya dalam tuntunan kitab Taurat menjelaskan jika menikahi yang masih kerabat adalah suatu hal yang dilarang. Namun Raja Herodes masih tetap bersikukuh untuk menikahi putri Herodia. Para penasehat kerajaan sudah memperingatkan Raja Herodes akan hukum yang berlaku dalam mempersunting seorang kerabat adalah sebuah larangan keras. Namun semua peringatan yang diberikan oleh para penasehat kerajaan diabaikan begitu saja oleh sang raja, dan ia memutuskan untuk tetap melanjutkan pernikahan. Ketika Nabi Yahya alaihissalam memutuskan untuk datang menemui sang raja dengan maksud untuk mengingatkannya, namun karena hal tersebut menjadikan putri Herodia terpukul. Tentunya mengetahui kondisi putri Herodia yang terpukul membuat Raja Herodes membuatnya marah kepada Nabi Yahya. Putri Herodia sendiri merasa kesenangan apabila diperistri oleh seorang raja. Ia merupakan seorang gadis yang haus akan kekuasaan dan harta benda. Selanjutnya Raja Herodes memutuskan untuk memberikan perintah kepada pasukannya untuk melakukan pergerakan penangkapan terhadap Nabi Yahya serta ingin membunuhnya. Dengan rasa tenang, Nabi Yahya ditahan oleh para pasukan Raja Herodes. Dalam penangkapan yang dilakukan oleh para pasukan Raja Herodes, Nabi Yahya alaihissalam tidak melakukan perlawanan sekalipun. Hal ini karena Nabi Yahya yakin jika dirinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah tertangkap, Nabi Yahya dibawa oleh pasukan Raja Herodes untuk menerima hukuman mati. Mengetahui apa yang akan terjadi pada Nabi Yahya membuat putri Herodia merasa senang. Bahkan putri Herodia meminta agar kepala Nabi Yahya dibawa kepadanya. Akan tetapi azab Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepada Raja Herodes dan keluarganya. Semuanya berubah menjadi seekor hewan. Singkat cerita, Nabi Yahya menghembuskan nafas terakhirnya di kota Yerusalem. Jasad Nabi Yahya alaihissalam diistirahatkan di Masjid Umayyah Syria. Kepergian dari Nabi Yahya alaihissalam membuat semua kaumnya merasa begitu kehilangan dan bersedih. Karena Nabi Yahya alaihissalam adalah salah satu sosok kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu arif, lembut serta bijaksana. Sampai saat ini makam Nabi Yahya masih ada dan berada di Masjid Agung Damaskus. Semasa hidupnya, Nabi Yahya alaihissalam memiliki beberapa mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu mukjizat yang diterima oleh Nabi Yahya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Hanan, di mana maksud dari Al-Hanan di sini adalah ilmu tentang rasa cinta terhadap sesama makhluk beserta alam semesta. Karena hal tersebutlah Nabi Yahya selalu dicintai oleh semua makhluk lain. Beberapa makhluk yang mencintai Nabi Yahya adalah seperti burung, binatang buas, gunung hingga gurun. Selain itu, Nabi Yahya juga mampu menghafal isi yang ada di dalam kitab Taurat yang menjadi kitab suci kaum Bani Israel. Hal ini juga tak bisa lepas dari campur tangan orang tua Nabi Yahya dalam memberikan pendidikan kepada beliau agar menjadi anak yang cerdas dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Yahya mampu menghafal isi kandungan ajaran yang ada di dalam surat Taurat, kala itu beliau masih berada di usia yang begitu belia. Dalam Al-Quran surat Maryam ayat 12 hingga 15 juga menjelaskan tentang keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Yahya. Wahai Yahya, ambillah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh dan kami berikan hikmah kepadamu selagi dia masih kanak-kanak. Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Nabi Yahya alaihissalam juga memiliki beberapa sifat kebaikan Nabi Yahya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa di antaranya adalah diberikannya kitab Taurat dan memiliki ilmu hikmat sejak usianya masih belia. Maksudnya adalah Nabi Yahya dianugerahi ilmu agama dan selalu cepat dalam menerima kebaikan. Beliau juga selalu memberikan kasih sayang kepada manusia, suci terhadap noda dan dosa, bertakwa, tidak sombong dan durhaka. Hal ini juga dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran surah Maryam. Wahai Yahya, peganglah teguh ajaran kitab Taurat ini. Selanjutnya kami anugerahkan kepadamu ilmu hikmat selagi masih kecil, dan rasa kasih sayang dari kami terhadap sesama manusia, suci dari noda dan dosa, dan ia pun bertakwa serta berbakti kepada orang tuanya. Lagi pula ia tidak sombong dan tidak durhaka. Ucapan selamat dari Tuhan kepadanya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dunia, serta pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Adapun cerita tentang kematian Nabi Yahya alaihissalam berkaitan erat dengan kematian ayahnya sendiri, yaitu Nabi Zakaria. Kemarahan Raja Herodes saat itu segera memerintahkan bala tentaranya untuk memenggal kepala Yahya. Para tentara itu sebenarnya sangat keberatan, namun mereka diancam hukuman berat. Maka akhirnya dengan segala cara mereka dapat menemukan Yahya. Nabi yang saleh dan tegas pendiriannya itu dibawa ke penjara dan dipenggal lehernya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesudah Yahya, tiada perhatian orang-orang beriman beralih kepada Nabi Zakaria yang sudah tua. Mereka meminta pendapat Nabi Zakaria. Nabi tetap berpegang teguh kepada ajaran Allah yang tersebut dalam kitab Taurat. Perkawinan antara ayah dan anak tiri tidak boleh.
Herodes marah, ia memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Zakaria. Namun rakyat melindungi Nabi yang sudah berusia lanjut itu. Pada suatu hari, Nabi Zakaria bersembunyi di sebuah hutan. Mendadak hutan itu dikepung oleh bala tentara Herodes yang dibantu tentara Romawi. Nabi Zakaria melihat sebuah pohon besar yang tengahnya membelah. Masuklah Nabi Zakaria ke dalam pohon itu. Mendadak pohon itu mengatap kembali. Dengan demikian, tentara Herodes tak mampu menemukan Nabi Zakaria. Tetapi iblis menyerupakan diri sebagai manusia dan memberitahukan tempat persembunyian Nabi Zakaria di dalam pohon. Para prajurit sebenarnya kurang percaya. Namun pohon itu tetap digergaji oleh mereka. Mendadak dari pohon itu keluar darah. Dengan demikian, mereka mengira telah membunuh Nabi Zakaria. Benarkah demikian? Hanya Allah yang Maha Tahu apa sebenarnya yang telah menimpa nasib diri Nabi Zakaria.